Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Dila Diana akan mepresentasikan hasil dari PBL 2B. Sebelumnya saya dengan NIM 202203400041. Kemudian untuk skenario akan saya bacakan, yaitu seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke RSKM UMY dengan keluhan gigi depan atas, terasa nyeri, dan gusi bengkak. Riwayat gigi sebelumnya menunjukkan gigi tersebut sudah fraktur sejak 2 tahun yang lalu dan terasa nyeri. Namun nyeri tersebut hilang dalam 5 hari. Sejak 3 hari yang lalu, gigi terasa nyeri dan setelah diberi analgesik, nyeri tidak kunjung sembuh. Kemudian pemeriksaan objektifnya itu di gigi satu-satu, yaitu mahkota horizontal atau fraktur sampai sepertiga insisal yang meliputi pulpa tidak terbuka, kemudian hasil sondasinya itu negatif, kemudian perkusi yaitu positif juga dengan hasil 7, kemudian papasia positif, kemudian uji vitalitas atau EPT mencapai skor 80. Kemudian untuk pemeriksaan radiografi mahkotanya itu ada radiolucent mencapai sepertiga insisal, kemudian untuk akar giginya itu akarnya tunggal dengan saluran akar lurus, kemudian untuk lamina duranya itu terputus di sepertiga apikal, untuk ligamen periodontalnya itu melebar pada bagian periodontalnya itu. Kemudian untuk periapikalnya itu terdapat area radiolucent diffuse sekitar diameter 3 mm. Kemudian untuk interpretasi dari hasil pemeriksaan tadi yaitu didapatkan, yaitu untuk pemeriksaan subjektifnya itu shift komplainnya itu pasien yaitu gusi bengkak dan mengeluhkan nyeri. Kemudian untuk lokasinya itu pada gigi depan atas, untuk waktunya udah 3 hari yang lalu gigi itu terasa nyeri. Kemudian usaha yang ia lakukan yaitu minum obat analgesik, nyeri tidak kunjung sembuh. Kemudian untuk dental historinya itu gigi patah sejak 2 tahun yang lalu dan merasa nyeri. Nyeri tersebut hilang dalam 5 hari kemudian. Untuk pemeriksaan objektifnya yaitu gigi 21-nya patah secara horizontal sepanjang sepertiga insisal dan tidak mencapai pulpa. Sondasinya itu negatif, yang mana itu tidak ada rangsang taktil lagi. Kemudian untuk perkusi positif itu ada kelainan periodontium dan jaringan periapikal. Untuk palpasinya positif dan terdapat inflamasi. Untuk vitalitas tes atau IPT-nya itu skor mencapai 80. Yang mana hasilnya itu adalah nekrosis, dan biasanya untuk vitalitas tesnya itu pada batas normalnya itu maksimalnya itu 20. Kemudian untuk pemeriksaan radiografinya itu mahkotanya itu fraktur di sepanjang sepertiga insisal, kemudian akar giginya itu tunggal dengan saluran akar yang lurus dalam batas normal. Kemudian lamina duranya tadi terputus di sepertiga akar yang menandakan infeksi sudah menyebar di jaringan sekitar gigi. Untuk ligamennya itu terdapat pelebaran, kemudian periapikalnya itu diffuse radiolucent sebesar 2 mili yang mungkin terjadinya abses. Kemudian untuk tanda dan gejala dari eh, skenario tadi itu kemungkinan yaitu nekrosis pulpa, yang mana tandanya itu pulpanya itu sudah tidak responsif, kemudian terdapat diskolorisasi atau perubahan warna pada gigi, kemudian terdapat klasifikasi atau riwayat trauma pada sebelumnya seperti fraktur tadi, kemudian untuk abses periapikalnya itu yang akut itu mengakibatkan nyeri spontan, kemudian terdapat nanah atau pus yang mengakibatkan jaringannya itu mengalami pembengkakan, kemudian tidak ada perbedaan pada radiografi, kemudian pasiennya itu akan mengeluhkan malaise, demam, kemudian limfadenopati, kemudian pusing, mual. Untuk yang kronis itu mungkin yang akan timbul yaitu nyerinya itu akan bertahap, kemudian sedikit, sedikit atau tidak adanya nyeri, nyerinya itu hilang timbul, kemudian terdapat saluran sinus, kemudian bagian radiknya itu terdapat kerusakan atau
bagiannya itu radiolucent. Untuk selanjutnya, untuk mekanismenya itu karena gigi tadi kan fraktur sepertiga dari insisal, maka akan menimbulkan adanya nyeri, kemudian itu mengakibatkan pada tubulus dentinya itu terbuka, kemudian memudahkan bakteri untuk masuk dari tubulus dentin yang terbuka itu, kemudian lapisan pelindungnya itu akan mengakibatkan atau nggak menggerogoti pulpa yang terbuka, kemudian pulpa itu akan terinfeksi, kemudian asupan nutrisi itu akan menurun, dan suplai darah pun juga akan menurun, dan akan mengakibatkan yaitu nekrosis pulpa atau yang lebih parahnya, hingga ke foramen apikal, kemudian akan tetapi mediator dari inflamasi itu berupa leukosit itu akan melawan bakteri, kemudian leukosit mati, kemudian bakteri mati berakumulasi menjadi pus dan akan mengakibatkan bengkak atau abses. Kemudian untuk etiologinya itu yang pertama ada bakteri, yang mana bakterinya itu bisa juga disebabkan karena bakteri Streptococcus maupun Staphylococcus, kemudian diphtheroid dan sebagainya. Kemudian untuk traumatik itu bisa disebabkan karena cedera pada pulpa, karena trauma dapat dibedakan menjadi trauma akut, kemudian seperti luksasi ataupun avulsi pada gigi, dan trauma kronis seperti kebiasaan bruxism. Kemudian yang ketiga itu ada iatrogenik, yaitu dapat mengakibatkan cedera pada pulpa antara lain perubahan termal seperti pada saat bleaching, prosedur elektrosurgikal, dan sebagainya yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan pulpa apabila tidak terkontrol. Kemudian juga ada ortodontik, kemudian kuretase periodontal, kemudian yang lebih ada lagi juga seperti kuretase. Kemudian untuk yang terakhir itu juga ada idiopatik. Hmm, Berikut merupakan etiologi dari penyebab dari pulpa tadi. Kemudian untuk rencana perawatannya atau treatment planning itu, yang pertama kita selalu memberikan KIE kepada pasien, bagaimana treatment itu akan dilakukan, kemudian menjelaskan langkah-langkah seperti apa, serta prosedur yang akan dilakukan seperti apa. Kemudian setelah pasien setelah diberikan KIE, kemudian pasien untuk mengisi inform consent, kemudian apabila sudah ditandatangani akan dilakukan drainase, yang mana drainase sendiri itu proses pengeluaran cairan pada pas tadi, kemudian medikasi. Medikasinya itu bisa diberi dengan analgesik pada pasien tersebut untuk mengurangi rasa sakit pada peradangannya yang pada abses, kemudian dilakukannya PSA, kemudian akan dilakukan kontrol setelah dilakukan PSA. Kemudian untuk indikasi dan kontraindikasi dari perawatan PSA, yang pertama adalah pastikan untuk pasien itu mampu mampu dalam keadaan ekonomi pasiennya itu memungkinkan. Kemudian yang kedua itu pasien itu kooperatif atau kondisi pasiennya itu baik dan ingin dipertahankan dan bersedia untuk memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Kemudian saluran akar dapat dimasuki instrumen. Kemudian yang keempat itu ada jaringan keras gigi dan jaringan pendukungnya itu masih baik, yang mana untuk memudahkan proses penyembuhan atau dari PSA itu, kemudian mahkota giginya itu masih dapat direstorasi. Untuk kontranya dari PSA,
Yang pertama itu gigi tidak dapat direstorasi. Kemudian yang kedua, gigi dengan open apex atau apex yang sudah terbuka. Kemudian ada kondisi pasien buruk yang memiliki penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, kemudian TBC. Kemudian juga untuk fraktur akar gigi yang vertikal. Kemudian resorpsi tulang alveolar melibatkan setengah dari akar gigi. Kemudian saluran akarnya itu berbentuk rumit. Kemudian terdapat granuloma atau kista yang susah dibersihkan. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dari PSA sendiri, yang pertama adalah pertama itu pasti pemeriksaan awal. Setelah pemeriksaan awal, seperti tadi langkah awal treatment planning itu kemudian akan dilakukannya. Langkah pertama yaitu anestesi infiltrasi, kemudian isolasi gigi, biasanya menggunakan rubber dam, kemudian open access, kemudian menghilangkan jaringan gigi yang rusak, kemudian irigasi dengan klorhexidin 2% atau NaOCl 2,5% atau EDTA 17% atau salin. Kemudian dilakukan preparasi saluran akar, kemudian dilakukan yang itu obturasi dengan gutta perca. Setelah dilakukan obturasi, dilakukan penempatan sementara, biasanya menggunakan GIC tipe 3, kemudian setelah itu dilakukan kontrol. Kemudian untuk teknik preparasi saluran akar itu juga ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama ada konvensional. Untuk konvensional itu untuk panjang kerjanya itu sama, hanya dapat dilakukan pada saluran akar besar dan lurus. Jika digunakan pada akar kecil dan bengkok akan latch atau zipping. Kemudian yang kedua ada step back, yaitu berbentuk corong dan halus dari apex ke koronal, menjaga preparasi apex sekecil mungkin dan mengurangi kesalahan preparasi saluran akar. Pada teknik ini terdapat MAF dan rekapitulasi juga. Seperti yang kita lakukan dalam SL menggunakan metode step back, kemudian untuk crown down atau dimulai dari koronal ke apex yang mengurangi resiko perubahan panjang kerja. Untuk syarat dari bahan PS-nya itu, syarat dari bahan PSA yang pertama itu memberikan adhesi yang baik, kemudian hermetik, radiopak mudah dicampur dengan liquid, tidak shrinkage saat setting, kemudian tidak staining di gigi, bakterisidal, tidak larut dalam cairan dalam jaringan, kemudian non-iritan terhadap jaringan periradikuler, kemudian untuk syarat bahan obturasi, yaitu mudah dimanipulasi, tidak shrinkage saat diinsersi menyegel saluran akar secara lateral dan apikal, kemudian tahan terhadap kelembapan, tidak korosif dan oksidasi, bakterisidal, radiopak, kemudian tidak mendiskolorisasi gigi, kemudian steril. Contohnya itu, untuk bahannya itu, contoh lain dari sealer yaitu ZOE, itu ada beberapa jenis, eh bukan, dibagi yaitu serbuk dan liquidnya. Untuk serbuknya itu menggunakan zinc oxide, untuk liquidnya itu eugenol, kemudian radiopasitasnya itu lebih rendah daripada gutta perca. Kemudian untuk sealer yang lain ada CaOH, kemudian SiK, kemudian polimer, dan resin. Untuk resinnya itu berbahan dasar epoxy resin, kemudian good flow, adaptasi baik dengan dentin, kemudian working time-nya dari resinnya itu harus tahan lama. Kemudian ada MTA. MTA itu harus memiliki sifat seperti kerapatannya itu baik, kemudian dapat merangsang penyembuhan dan osteogenesis, kemudian yang pasti biokompatibel. Untuk kesimpulannya tadi yaitu gigi 21-nya itu mengalami nekrosis pulpa
Dengan abses periapikal akut akibat fraktur yang lama, rencana perawatannya itu meliputi drainase abses terlebih dahulu, kemudian diberi medikasi berupa analgesik pada pasien, kemudian dilakukan PSA, dan itu pun juga harus memenuhi syarat yang telah disebutkan tadi, seperti kondisi pasien baik, gigi dapat direstorasi, kemudian saluran atau instrumen saluran akar itu dapat dimasuki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.